bacakah yang jenisnya macam-macam itu dijual di pinggir jalan, ditalikan seperti kayu bakar. Bayangkan orang mengambil, membeli seperti itu. Nah ini saya kira perlu, jadi kita harus melakukan sesuatu yang sangat sistematis bagaimana memanfaatkan informasi tersebut. Baik, lanjut. 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 Saya mengingat-ingat kok agak susah juga kalau nggak ada ininya ya. Nah, ini baik. Nah, apa yang terjadi obat tradisional di Indonesia? Ya, ada ketentuan obat tradisional yang sudah diketahui lama. Itu ada istilahnya ada jamu. Kemudian ada obat herbal terstandar atau disingkat OHT. Ya, kemudian ada juga yang terakhir ada fitofarmaka. Ada perbedaannya ini, ya, perbedaannya masing-masing jamu itu merupakan warisan dari nenek moyang, ya. Kemudian OHT itu sudah ada standarisasi bahan-bahannya, uji ketoksikan juga sudah diuji, standarisasi juga sudah. Cuman belum sampai pada uji klinik pada manusia. Nah, pernah mendengar itu namanya OMAI, adalah obat asli, obat modern. Next. Lanjut ya. Obat modern asli Indonesia. Ya, obat modern merupakan obat bahan alami yang telah disetujui dan digunakan di Indonesia dalam bentuk obat herbal terstandar, OHT, dan fitofarmaka. Inilah kemandirian dari bangsa Indonesia. Salah satu kemandirian bangsa Indonesia. Ya, jadi kita harus juga dari sesuatu yang keanekaragaman hayati yang kita banggakan, kita bisa mengambilnya, kemudian bisa mengolahnya menjadi kemandirian kita semua. Menjadi kemandirian kita semua. Monggo lanjut. Nah, ini UGM itu sebagai universitas yang disebut sering universitas kerakyatan, ya. Universitas kerakyatan, Universitas Pancasila, kemudian ada universitas semacam-macam ya. Tetapi kita itu UGM itu tanggap dan responsif terhadap pengembangan obat herbal di Indonesia. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu dibentuklah suatu tim Kosmopolis Rempah UGM bekerja sama dengan tim kreatif ya. Kemudian juga di sini ada yang tugasnya adalah merekonstruksi jalur rempah Nusantara JRN, revitalisasi komoditas bahan pangan atau rempah, dan inovasi pengembangan rempah Nusantara. Kita tahu bahwa ini mempunyai kontribusi sangat besar sekali terhadap obat tradisional. Sebagian obat tradisional ini adalah komponennya adalah dari rempah-rempah ini juga, ya. Kalau kita bisa bekerja sama, ini saya kira akan menjadi lebih baik lagi. Karena saya dengar sekarang sudah ada di kotak dari internasional mengajak kerjasama tim Kosmopolis Rempah UGM ini. Ada dari India, kemudian dari Afrika, yang dimana mereka juga sangat tertarik dengan rempah tersebut. Nah, ini kita yang dari Indonesia ini, marilah kita yang kaya dengan rempah ini kita bisa kembangkan lebih lanjut. Monggo lanjut. Nah, sekarang kita lihat potensi produk yang bisa dikembangkan, dinaikkan menjadi fitofarmaka UGM, STP. Kita mempunyai produk yang dalam statusnya OHT, ya. Ada imunogama, gamma tensi, gamma flu, gamma diab, ya, anti diabetes, gamma optima, gamma kalku gamma, ya, untuk batu ginjal. Ini sangat potensial sekali untuk bisa dikembangkan menjadi fitofarmaka. Sehingga apabila ini akan ada rencana bahwa sudah direncanakan, direkomendasikan oleh pemerintah
pengembangan lebih lanjut, apalagi nanti dibuat untuk dalam formularium obat herbal ataupun masuk di JKN, saya yakin bahwa ini memberikan hasil yang luar biasa. Kebetulan kami adalah salah satu yang ikut membidani ini semua. Ini bukan promosi ya, karena dari teman-teman kami tahu bagaimana bekerjanya, bagaimana menguji toksisitasnya, aktivitasnya, membuat formulasinya, ini sangat luar biasa. Dan sekarang sudah mendapatkan izin edar. Kemudian yang ada namanya asilak, ya, asilak mungkin saya keliru, dan asimomi, formulasinya berbeda, sedikit berbeda. Tetapi ini dalam sekarang statusnya adalah status sebagai jamu dan digunakan untuk pelancar air susu ibu, ya, sebagai pelancar air susu ibu. Ini juga sangat luar biasa, dan saya kira untuk uji kliniknya tidak akan memakan waktu ataupun biaya yang cukup besar, ya. Ini saya kira sangat bermanfaat. Toh ini dari dulu sudah dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian juga ada awar-awar. Awar-awar sebagai fitofarmaka, anti kanker, statusnya sedang dalam proses uji klinik. Beberapa pasien sudah setuju dan sudah ditreatment dengan obat dari ekstrak dari awar-awar. Nah, kerjasama ini adalah merupakan kerjasama antara UGM dengan PT Konimax, dengan B2P2TOOT yang BPTO Tawangmangu, yang saya dengar sudah ditarik digabungkan dengan BRIN, ya. Saya tidak tahu, tapi semoga masih bisa, saya kira masih bisa kita bekerja sama dengan baik, karena mereka mempunyai perkebunan yang cukup luas. Seperti halnya di UGM itu mempunyai perkebunan tanaman obat herbal yang sangat luas. Ada di Mangunan, kemudian ada di Piat, ya, di mana kan termonitor dari mulai tumbuh, kemudian perkembangannya, panennya, pasca panen, itu bisa kita kelola dengan baik. Di mana yang disebutkan tadi itu sangat esensial untuk mendapatkan kualitas dari bahan herbal yang ada. Dan juga dengan Rumah Sakit Karyadi, pengujian saat ini dilakukan terhadap pasien-pasien kanker yang ada di Rumah Sakit Karyadi. Kemudian juga ada yang sekarang dalam proses adalah antitrombosis dari daun sukun. Ya, senyawanya sudah diketahui, sudah teridentifikasi, siap untuk jadikan marker senyawa penanda. Apa pentingnya senyawa penanda? Senyawa penanda itu bisa menghitung dengan dosis juga. Kalau kita melakukan dengan fitofarmaka, maka dosisnya harus tepat. Sesuai, ada dosis dan responnya itu ada. Sehingga hasilnya itu bisa kita perhitungkan dengan pasti, dan juga nanti sesuai dengan penggunaannya tentunya pada pasien. Lanjut. Nah, saya kira habis sudah apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan itu kurang mengena, ada error sedikit. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Profesor Subagos untuk materi yang sudah disampaikan. Baik, hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita akan dengarkan materi berkaitan dengan percepatan penghiliran produk herbal menjadi fitofarmaka, disampaikan oleh Dr. Andes Iswanto, APTMM, selaku Direktur Utama PT Swayasa Prakarsa. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormatin Ibu PLT Dirjen Farmalkes, Ibu Ade, Ibu Arianti Anaya. Yang kami hormati staf khusus Menteri Bidang Ketahanan, Resiliensi, Industri Obat dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Prof. Laksono.
Yang kami hormati staf ahli bidang hukum kesehatan Kementerian Kesehatan, Dr. Slamet. Yang kami hormatin Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Anda Agustini Banun, Sabta Ningsih. Yang kami hormatin Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni, Prof. Paripurna. Yang kami hormatin Sekretaris Majelis Wali Amanah UGM, Prof. Subbagus Wahyono. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama dan Alumni Fakultas Farmasi UGM, Ibu Endang Lukitan Ningsih. Kemudian juga Direktur Penelitian UGM, Prof. Mustafa, teman saya main bola dulu. Kemudian Direktur Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional, Ibu Puji. Juga ada Prof. Agung. Bapak Ibu semuanya, saya mungkin tidak perlu menggunakan PPT ya. Mungkin kita sudah 2 hari ini sudah berdiskusi panjang lebar tentang bagaimana persiapan kita untuk kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia. Forum-forum seperti tadi saya kira merupakan satu forum yang sangat bermanfaat, khususnya sebagai ajang untuk bisa kita punya satu kebersamaan, punya persepsi yang sama, bagaimana nanti bisa mengakselerasi hasil-hasil riset itu benar-benar nanti bisa menjadi satu produk yang bisa kita gunakan untuk kepentingan baik itu kemandirian di alat kesehatan maupun di bidang farmasi maupun produk-produk herbal yang nantinya menjadi fitofarmaka. Persamaan persepsi ini penting untuk kalau kita mau melakukan akselerasi, persepsinya harus sama dulu antara peneliti, mungkin industri, juga pusat-pusat riset yang ada itu harus punya persepsi yang sama supaya nanti akselerasinya itu bisa kita percepat ya, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang sedang kita teliti, apa yang sekarang ini masih proses di dalam antrian proses penelitian itu benar-benar kita bisa jadwalkan secara baik. Tadi di dalam 2 hari selintas juga sudah ada beberapa target ya yang akan kita capai, seperti misalnya 10 IPA aktif pharmaceutical ingredient ya. Kemudian kita juga ada 14 antigen mungkin yang nantinya akan menjadi salah satu andalan kita untuk kemandirian di bidang vaksin dan sebagainya, alat kesehatan juga dan sebagainya. Di sini kami di Swayasa Prakarsa ini kebetulan kami punya 3 gedung yang ada di sini. Yang sebelah samping kami ini adalah kami gunakan untuk nanti mengakselerasi produk-produk yang terkait dengan alat kesehatan. Kemudian di ujung yang paling pinggir sana nanti ada untuk kepentingan pengembangan herbal ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Subbagus Wahyono. Produk-produk pipeline-nya sudah ngantri cukup banyak, dan itu saya kira tetap harus kita persiapkan secara matang ya di dalam satu proses untuk kepentingan registrasi dan sebagainya, sehingga produk-produknya nanti dari riset itu bisa langsung nanti sesuai dengan proses yang diinginkan oleh regulator, tentunya persyaratan-persyaratan ataupun requirement yang diinginkan oleh Kemkes maupun oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh Badan POM itu bisa kita persiapkan secara baik, bisa kita penuhin secara baik, sehingga percepatan produk ini masuk ke dalam pasar itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Nah, kemudian yang paling ujung sana kita juga punya industri pangan sehat ya, ada beberapa produk yang juga bisa sudah kita kembangkan di sana. Yang Alkes ini kita sudah keluar beberapa produk ya, seperti Gamaca, Inasan, ya, NPC Strip, juga Genus, kemudian sedang di dalam proses registrasi yang mudah-mudahan bisa segera keluar, yaitu produk-produk ventilator yang itu semuanya adalah hasil riset yang saat ini dikembangkan di
Universitas Gadjah Mada. Bapak Ibu semuanya, kembali kalau kita bicara masalah herbal, memang sebetulnya kita punya potensi yang sangat luar biasa. Tadi kita sama-sama dengar bersama, Korea yang hanya punya ginseng, itu marketnya sudah sangat luar biasa. Di Indonesia sendiri tadi Pak Simon Jonathan sudah menyatakan 50 ton sendiri dibutuhkan untuk kepentingan perusahaannya dia. Bagaimana nanti marketnya dunia. Nah, kita juga punya 1000 lebih tanaman obat yang saya kira sangat sudah bisa berpotensi menjadi obat. Kita mungkin nggak perlu berpikir 1000 lah. Kita fokus pada 10, seperti tadi mungkin ada prioritas-prioritas yang disampaikan oleh Prof. Laksono tadi. Di EPA kan kita tadi punya prioritas untuk 10 bahan baku obat yang bisa segera dikembangkan. Nah, kalau herbal nanti juga kita punya prioritas semacam itu, rasa-rasanya juga akselerasinya juga akan semakin cepat. Kita tinggal berbagi nanti dari beberapa pusat riset yang ada, itu bisa kita kembangkan masing-masing produk seperti apa yang nantinya berpotensi bahkan tidak hanya untuk pasar nasional. Kita bermimpi mudah-mudahan herbal kita juga bisa seperti ginseng yang mendunia. Korea hanya punya satu yang kita dengar selama ini, yaitu ginseng. Tapi marketnya sungguh sangat besar sekali. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara sebetulnya di dalam proses percepatan hilirisasi, memang harus ada satu persyaratan ya. Swayasa sebagai salah satu industri yang mencoba mengakselerasi hasil-hasil risetnya UGM, ini terus kita mencoba menata kira-kira produk-produk seperti apa yang nantinya secara market itu juga potensial untuk bisa kita kembangkan, dan itu secara produk itu juga dibutuhkan untuk kepentingan negara kita. Nah, inilah yang terus kita upayakan, sinkronisasi antara yang dikerjakan di riset dengan target-target yang akan kita capai yang terkait dengan pasar maupun kebutuhan peralatan kesehatan maupun herbal dan farmasi itu bisa klop ya, sehingga dari situlah fungsi kami di Swayasa ini terus mencoba menjembatani apa-apa yang dihasilkan dari para periset, dari para inventor untuk bisa nanti memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh regulator. Itulah fungsi kami di sini, sehingga nanti harapan Pak Warek dan juga mungkin harapan kita bersama itu benar-benar lewat Science Technopark yang dalam hal ini akselerasinya ataupun pelaksananya bisa dikembangkan untuk hilirisasinya melalui Swayasa, kita bisa menelurkan satu produk-produk yang unggul yang bisa dibutuhkan oleh negeri ini. Saya kira mungkin itu yang sedikit bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di STP ini dan juga di PT Swayasa Prakarsa. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu lihat nanti, mungkin kalau nanti ada kunjungan, itu bisa memberikan inspirasi untuk mungkin kerjasama apa yang masih memungkinkan untuk bisa kita kembangkan bersama, baik itu dari rekan-rekan peneliti maupun dari rekan-rekan yang ada di industri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iswanto untuk pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, maka dialog untuk acara di siang hari ini kita batalkan. Namun kita akan menyaksikan yang tadi sempat terkendala teknis, kita akan saksikan bersama di layar video UGM Science Technopark.
Science Technopark, where innovation grows. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu semua ya. Baik, demikian tadi inovasi-inovasi yang sudah dilakukan UGM di bidang agro, kesehatan, maupun di bidang digital. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya bagi kita semua untuk menyaksikan bersama penutupan acara Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi di sore hari ini. Untuk itu kami undang Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, Dr. Gigi Arianti Anaya, untuk menutup acara ini. Baik. Kami mohon kesabaran Bapak Ibu semuanya, mungkin dari tim panitia bisa memutarkan video lain, yaitu video Swayasa Gama Herbal, sembari menunggu Ibu Arianti hadir bersama kita. As a developing country, Indonesia has many problems that not resolved yet. One of the biggest concerns in Indonesia is health problems, ranging from the lack of access to fine treatment, limited necessary resources and equipment, to difficulties in finding a suitable medicine for the community. To address the problem, Universitas Gadjah Mada as a world-class research university is committed to produce ready-to-market medicinal products from our research. PT Gama Multi Usaha Mandiri, a business unit of Universitas Gadjah Mada through PT Swayasa Prakarsa, is responsible to downstream the research into a product that is ready to be utilized by the public. Gama Herbal Indonesia, Hepro Gama, and Gama Food are three business units established by PT Swayasa Prakarsa to achieve the vision as the world's best research-based industry. In addition, PT Swayasa Prakarsa has launched several ready-to-market products with their own benefits and uses. Gama Optima. This product contains jewels of opar, Javanese long pepper, and black pepper that are useful to increase stamina in men and can help reduce fatigue after staying active throughout the day. Gama Diap. As a solution to overcome diabetes, Gama Diap arrives as a product that can reduce blood sugar levels in diabetic patients. It contains neem and green chireta. Kalku Gama. Next is the Kalku Gama. Contains field sotisol, javati, and glass splinter to help dissolve the kidney stones and ease urination process. Kalku Gama is a good choice for people with kidney stones. Immunogama. This product is suitable to maintain your immune system. Immunogama contains natural ingredients that are immunomodulatory. The last one is Gamma Tensi. Gamma Tensi contains a combination of celery, javati, and noni, which can help decrease blood pressure. PT Swayasa Prakarsa is ready to market these 5 kinds of leading herbal medicine. Our products are processed using the latest technology and nutritious natural ingredients to address a wide range of health problems. Indonesia, as the home of the largest Muslim community, also demands halal certification in its products. In response to that, Gama Herbal Indonesia ensured that all its products are certified halal. With the arrival of Gama Herbal Indonesia products in the market, we hope to contribute building a healthier Indonesia. Gama Herbal Indonesia, your healthy living companion. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi video yang kita saksikan bersama merupakan video dari hasil inovasi yang dilakukan oleh PT Swayasa Prakarsa bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Baik, untuk selanjutnya sehubungan dengan Ibu Arianti sudah hadir bersama kita, kami persilahkan untuk langsung saja menyampaikan sepatah dua patah kata menutup Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi. Disilahkan. Mudah-mudahan nggak bosen ya lihat saya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya
Selama 2 hari ini kita sudah membahas dan mendiskusikan berbagai isu tentang kemandirian dan ketahanan untuk mendorong ketahanan di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dan tentunya pada forum kali ini kita telah menghasilkan masukan-masukan bagi rumusan strategi, solusi ekosistem maupun penelitian untuk perguruan tinggi dan juga untuk industri, ya, bagaimana kita bisa mengembangkan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat memang ada prioritas pengembangan hilirisasi yang harus kita lakukan bersama. Tadi kita sudah lihat semua upaya-upaya bersama sudah kita lakukan, dan juga ada, kalau kami sudah melihat dari 2 hari ini, ada hal penting yang harus kita lakukan adalah melakukan prioritas kebutuhan berdasarkan JKN tentunya, berdasarkan kebutuhan JKN. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan akademisi untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhannya, dan juga bagaimana kita mengembangkan industri agar bisa bekerja sama dengan baik dengan para researcher. Dan saya tentunya sangat menyambut baik jalannya diskusi selama 2 hari ini. Saya rasa diskusi 2 hari ini tidak akan pernah sia-sia. Begitu banyak dukungan dari Bapak Ibu semua, terutama dari Pak Warek yang terus-terusan bersama tim mengawal. Kita berharap Pak, tentunya kita bisa bekerja sama merumuskan, ya Pak. Menurut saya kita perlu merumuskan bersama lagi. Kita sudah punya roadmap yang kita buat di tahun 2017. Saya pikir roadmap itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ya, karena perkembangannya yang begitu pesat. Ada Prof. Laksono yang selalu membantu kami Pak untuk menulis, merumuskan gitu, beliau jagonya gitu. Tentu dibantu nanti dengan teman-teman UGM Pak untuk bisa kita arahnya lebih jelas. Ini memang tiap hari dikejar, barusan saya rapat juga Pak, karena diminta untuk perkembangan Malnuviravir, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana Malnuviravir ini bisa diproduksi di Indonesia. Jadi tadi saya juga harus menyampaikan beberapa industri-industri yang memungkinkan untuk membuat Malnuviravir di Indonesia. Karena kita biar bagaimana harus menyiapkan diri, pandemi, lonjakan kasus ketiga mungkin saja terjadi, walaupun kita tidak berharap, tapi kalau kita melihat dari negara lain, sudah mulai tinggi ya, jadi kita tetap harus berhati-hati, jangan sampai kita kecolongan lagi seperti lonjakan kasus kedua. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini selama 2 hari kita bisa berkumpul bersama tatap muka, sehingga saya yakin dengan tatap muka ini mudah-mudahan manfaat dari pertemuan ini menjadi lebih daripada dengan Zoom. Walaupun katanya dengan Zoom aja, padahal enggak juga Pak, kadang-kadang dengan Zoom namanya ada tapi orangnya hilang gitu ya. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Rektor, semua tim, para peneliti, Pak Direktur, juga Pak Direktur, Pak Hargo yang sudah memfasilitasi, dan tentunya Prof. Laksono yang mengawal selama 2 hari. Terima kasih Pak. Selamat juga buat Bu Dini, sudah sukses acaranya. Pesan saya untuk di follow up Bu, tidak berhenti di sini. Dan selamat juga untuk seluruh panitia. Tepuk tangan buat panitia, berdiri dong panitia. Wah ini kerjanya sudah luar biasa. Mohon maaf apabila dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetapi tentunya niat baik kita ini insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya tutup dengan resmi dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arianti, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena akan ada penyerahan cenderamata dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM kepada Ibu Arianti. Disilahkan. Baik,
sebagai tanda terima kasih dari Universitas Gadjah Mada kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah melakukan kunjungan ke UGM Science Technopark di sore hari ini. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah, dan hadirin sekalian, dengan penyerahan cenderamata ini juga berakhir pula rangkaian acara Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di tempat ini, dan setelah ini kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa membawa pulang hampers yang sudah disediakan oleh panitia di kursi masing-masing atau di samping kiri ataupun kanan kursi Anda. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, salam sehat dan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian disilahkan, kami sudah menyediakan hampers di kursi ataupun di sebelah kiri ataupun kanan Anda, bisa dibawa pulang, dan selamat melanjutkan perjalanan Anda. Baik, bagi Bapak Ibu yang mengikuti rombongan menggunakan bis, kami informasikan Bapak Ibu bahwa bisnya ada di depan di pintu masuk UGM STP. Sekali lagi bagi Bapak Ibu semuanya yang tadi menaiki bis menuju ke tempat ini, kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa bis sudah parkir di area depan di sekitar